Ya, yang presensi kalau saya lihat di OCW ya itu baru 17 ya, sedangkan yang mengikuti kuliah ini di Meet ini ada 23 orang. Jadi ada 5 orang yang mungkin belum presensi karena lupa. Ayo silahkan perbaiki presensinya, diupdate presensinya ya. Oke. Ya. Ya. Ada 27 yang presensi baru 21. Ya. Pesertanya 38. Ya. Kelasnya besar-besar ya. Di TI itu ya. Kelas paralelnya ada 2 atau 3 toh? Halo. Bagaimana Pak? Kalau kelas paralelnya ada 2 atau 3 kelas? ABC atau? ABC Pak, betul. ABC. Per kelas 40-an. Berarti satu angkatan sekitar 120 ya? Iya, per kelas 35 Pak. Oke. Iya. Iya. Permisi sebenarnya Pak, kalau kelas izin mau share screen. Kelas minimal itu 20, mungkin sebenarnya 4 kelas bisa ya. Ini kalau kelasnya banyak itu koreksinya juga banyak ya, biasanya makan waktu. Ya. Ayo, ada yang bisa bantu presensi? Presentasi? Izin mau share screen Pak. Ya, Bekti silakan, terima kasih ya. Oke, ya. Betul ini. Ya, ini belum diberikan ya? Mungkin belum Pak. Ya, saudara pernah mendapat pelajaran kimia di bangku SMA ya. Kita akan mengulang kembali beberapa materi yang prinsip dalam kimia pada semester ini ya. Nah, salah satu di antaranya adalah tentang ikatan kimia ya. Tentang ikatan kimia ya. Jadi kita kemarin sudah mempelajari tentang unsur, tentang atom ya. Dari atom itu kemudian
atom yang satu bisa berikatan dengan atom yang lain, ya. Demikian juga jenisnya sama atau berbeda, itu membentuk sebuah ikatan kimia yang baru, ya. Oke. Ya, dilanjutkan halaman berikutnya. Ya. Ya, yang pertama, ikatan kimia itu terdiri dari ikatan ionik, ya. Lanjut. Ya. Nah, dalam ikatan ionik, ya, ada satu hal yang sangat besar kontribusinya, yaitu tentang kaitannya dengan elektron valensi, ya. Jadi elektron valensi itu apa? Elektron valensi itu adalah elektron di kulit yang paling luar dari suatu atom, ya. Nah, elektron paling luar ini itu berpartisipasi penting di dalam suatu ikatan kimia, ya. Kalau kita kemudian melihat dalam tabel periodik unsur, ya, golongan utama, ya, golongan 1A, 2A sampai dengan 7A, ya, kecuali 8, ya, maka golongan itu berkaitan dengan elektron valensinya, dengan jumlah elektron valensinya. Golongan 1 elektron valensinya 1, golongan 3 elektron valensinya 3, golongan 7 elektron valensinya 7, ya. Nah, bedanya 1 sampai 7 itu untuk kelompok 1 dan 2, ya, itu konfigurasi elektronnya adalah NS1, ya. Kemudian untuk golongan 3 sampai golongan 7 itu konfigurasi elektron terluarnya adalah NS2 dan NP5. Itu menjadi blok P, ya. Ya. Halaman berikutnya. Nah, kemudian kalau dalam daftar tabel periodik unsur itu, ya, kemudian kita presentasikan dalam simbol dot Lewis, ya, maka unsur golongan 1 itu ada 1 titik, ya. Golongan 2 itu memiliki 2 titik, ya. Golongan 3 titik, terakhir golongan 7, ya, itu 7 titik, ya. Kemudian golongan 8 itu ada 8 titik kecuali, ya, untuk unsur helium, ya. Lanjut. Ya, pertanyaan yang muncul adalah, ya, mengapa substansi itu, suatu substansi itu membentuk ikatan, ya? Pertanyaannya adalah itu. Jawabannya apa? Yang pertama, ya, karena kalau dia berikatan, dia akan lebih stabil, ya. Dibandingkan sendiri, kalau dia berikatan, dia lebih stabil, ya. Artinya kira-kira tidak kemana-mana, ya, tidak banyak bergerak dan sebagainya. Nah, yang kedua, ya, mengapa substansi itu berikatan? Itu karena atom itu secara alami ingin untuk mencapai suatu keadaan yang energinya lebih rendah, ya. Lebih stabil itu artinya energinya lebih rendah. Gitu. Lanjut. Ya. Kembali ke ikatan ionik, ya. Bahwa ikatan ionik kalau kita perhatikan itu melibatkan 2 komponen. Yang pertama adalah logam dan yang kedua adalah non logam, ya. Nah, mengapa demikian, ya? Karena logam itu punya sifat untuk cenderung melepaskan elektronnya, ya. Nah, di sisi lain non logam itu cenderung untuk memperoleh elektronnya. Adanya pengotor itu akan menurunkan
melemahkan ikatan ya, sehingga akibatnya maka titik leburnya itu menjadi lebih rendah. Nah, seringkali kita menambahkan suatu pengotor ya ke dalam suatu ikatan atau senyawa ionik itu berdampak penurunan titik lebur. Nah, ini itu berbeda karakternya kalau yang ditambahkan adalah senyawa atau ikatan kovalen ya. Jadi ini adalah sebuah sifat khusus dari senyawa atau ikatan ionik. Lanjut. Oke. Berikutnya yang kedua adalah tentang ikatan kovalen. Ya. Lanjut. Jadi ikatan kovalen ya adalah sebuah ikatan kimia di mana dua atau lebih elektronnya itu dibagi atau disaringkan oleh dua buah atom ya. Ada atom A dan ada atom B ya. Contohnya adalah F ya. Kalau elektron dot metrik Lewis-nya itu F itu ada 7 titik ya. Kemudian kalau dua buah atom F berikatan, maka kita melihat ya antara dua buah atom F itu ada dua buah elektron atau sepasang elektron yang digunakan bersama-sama antar atom F ya. Oke. Jadi mungkin untuk bisa membedakan bisa kita lihat ya struktur Lewis dari F2 ya. Nah, kita lihat di gambar yang kanan bawah ya. Kanan bawah itu atom F ya, dua buah. Itu ada garis horizontal ya. Ada garis F antar dua buah atom F itu menunjukkan adanya sebuah ikatan kovalen tunggal ya. Kemudian masing-masing atom F itu memiliki 6 buah elektron yang tidak berpasangan ya. Elektron yang tidak berpasangan ya. Nah, kita lihat juga untuk gambar yang lebih rumit itu di gambar bagian kiri bawah. Ada sebuah ikatan kovalen tunggal ya, sebuah garis itu setara dengan dua buah elektron. Oke ya, lanjut. Kemudian kalau kita punya molekul H2O ya. Kalau kemudian kita gambar struktur Lewis-nya atau hidrogen itu ada sebuah dot Lewis elektron ya. Kemudian oksigen itu ada 6 ya. Sehingga untuk molekul H2O struktur Lewis-nya diperoleh gambar molekul yang tengah ya atau gambar yang kanan ya. Cuman di situ sepasang elektron digantikan dengan sebuah garis ya. Nah, itu adalah ikatan kovalen ya. Kemudian ikatan kovalen itu mungkin ikatan rangkap 2 atau ikatan rangkap 3. Contohnya untuk senyawa O2 ya. CO2 ya. Nah, CO2 itu ketika berikatan membentuk ikatan rangkap 2 ya. Yaitu ikatan yang terdapat di antara atom oksigen dan atom karbon ya. Nah, kemudian untuk ikatan rangkap 3 ya, itu karena ada dua buah atom yang men-sharingkan 3 pasangan elektron. Contohnya adalah nitrogen ya. Struktur Lewis dari nitrogen ya, itu berupa atom nitrogen yang memiliki 6 buah elektron atau 3 pasangan elektron antar atom nitrogen dan masing-masing memiliki sebuah lone pair elektron ya. Jadi itu ikatan rangkap itu adalah ikatan kovalen.
Lanjut. Berikutnya. Ya, halaman berikutnya. Ya. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang ikatan kovalen, ya, maka kita kemudian bisa mengukur panjang dari ikatan kovalen, ya. Jadi ikatan kovalen itu memiliki panjang yang berupa jarak dari antara dua buah atom yang membentuk ikatan kovalen. Itu menjadi panjang ikatan kovalen. Kalau kita membandingkan panjang ikatan kovalen antara single, double, dan triple, ya, seperti kita lihat pada data itu, ya, maka panjang ikatan tunggal itu lebih panjang daripada ikatan rangkap 2, dan ikatan rangkap 2 lebih panjang daripada ikatan rangkap 3, ya. Artinya yang paling panjang itu adalah ikatan tunggal, yang paling pendek itu adalah ikatan rangkap 3. Ya. Lanjut. Kalau kemudian kita membandingkan, ya, sejumlah sifat dari senyawa ionik dan senyawa kovalen, ya. Contohnya, ya, sama-sama yang satu NaCl, yang satu CCl4, ya. NaCl itu padat, kalau CCl4 itu cair yang tidak berwarna. Nah, maka titik lebur dari NaCl itu lebih tinggi, ya, dibandingkan dengan CCl4, ya. Kemudian titik didih dari NaCl jauh lebih tinggi daripada titik didih CCl4. Nah, densitas NaCl itu juga lebih besar daripada densitas dari CCl4. Kemudian kalau kita bandingkan, ya, kelarutannya di dalam air, ya, NaCl itu larut dalam air, kita tahu kalau kita tambahkan ke dalam air maka dia akan terurai menjadi ion-ion penyusunnya, ya. Tetapi kalau CCl4 meskipun sama-sama cair dibandingkan dengan air, tetapi dia kelarutannya rendah, ya, tidak banyak campur dengan air. Nah, kemudian untuk sifat konduktivitas listriknya, ya, NaCl maupun CCl4 kalau padat dan kalau CCl4 itu cair, itu daya hantar listriknya itu jelek, ya. Nah, kalau kemudian NaCl ini kita larutkan di dalam air atau leburannya, ya, maka kemudian dia baru menjadi penghantar listrik yang baik. Lanjut. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang ikatan kovalen, ya, maka mungkin kita akan menemukan suatu ikatan kovalen yang polar, ya. Suatu ikatan kovalen polar itu apa? Yaitu suatu ikatan kovalen di mana densitas elektron yang mengelilingi satu di antara dua atomnya itu lebih besar, ya. Jadi densitas elektronnya tidak seimbang di antara keduanya. Itu mengakibatkan kepolaran dari senyawa atau ikatan ionik, ya. Contohnya apa? Contohnya HF, ya. HF, ya, itu kalau struktur Lewisnya itu kita lihat di situ, ya, di kanan, ya. Maka gambar yang kita lihat di kiri itu banyak elektron yang mengumpul di sekitar orbit F dibandingkan pada elektron yang mengelilingi daerah atom hidrogen, ya. Artinya bahwa HF itu adalah senyawa
polar karena densitas elektronnya banyak mengumpul pada atom F yang lebih elektronegatif dibandingkan dengan H. Oke, lanjut. Ya, nah tadi sudah saya sampaikan bahwa itu densitas elektron yang tinggi itu berkaitan erat dengan elektronegativitasnya. Elektronegatif itu apa? Yaitu elektronegativitas itu apa? Elektronegativitas adalah kemampuan dari suatu atom untuk menarik ya kepadanya elektron di dalam suatu ikatan kimia. Ya, jadi dia mampu menarik elektron lebih kuat ke dirinya. Itu adalah elektronegativitas. Lanjut. Nah, kalau ditanya pemetaan tentang elektronegativitas unsur dalam tabel periodik, ya, kita lihat tabel itu, ya, maka semakin ke atas, ya, dalam satu golongan semakin ke atas, itu elektronegativitasnya semakin besar, sedangkan semakin ke kanan, satu periode, itu elektronegativitasnya akan semakin besar. Jadi unsur yang paling besar elektronegativitasnya itu adalah F, ya. Sedangkan yang paling kecil, ya, itu adalah golongan 1 atau 2 yang bawah. Itu elektronegativitasnya paling kecil. Halaman berikutnya. Ya. Jadi kalau kita punya ikatan kemudian kita mau klasifikasikan, ya. Kemudian kita akan mendapati sebuah pola begini, ya. Jadi kalau perbedaan elektronegativitasnya itu patokannya 0 dan 2, ya. Kalau sekitar 0, ya, maka ikatannya adalah ikatan kovalen non polar, ya. Kalau perbedaan elektronegativitasnya itu lebih besar atau sama dengan 2 antara dua buah atom yang berikatan, ya, maka akan membentuk ikatan ionik. Nah, antara 0 sampai dengan 2 perbedaan elektronegativitasnya itu akan membentuk tipe ikatan yang kovalen tetapi polar, ya. Jadi polanya demikian, ya, bahwa kalau perbedaan elektronegativitasnya itu semakin besar, maka terjadi transfer elektron lebih mungkin sehingga dia membentuk ikatan ionik. Di kutub yang lain, di bagian yang kiri, ya, itu kalau perbedaan elektronegativitasnya itu kecil, ya, maka akan membentuk ikatan kovalen non polar. Jadi elektron itu akan dibagi setara atau rata. Nah, antara duanya ini ada ikatan kovalen polar. Lanjut. Ya. Oke, itu kita bisa mengklasifikasikan kalau ada dua unsur, ya, membentuk ikatan, dua atom membentuk ikatan, kita punya data elektronegativitas, kemudian selisih dari perbedaan elektronegativitas itu akan menentukan apakah ikatannya itu ionik, kovalen polar atau non polar. Lanjut. Nah, kemudian perubahan entalpi, ya, diperlukan untuk memutuskan sebuah ikatan. Ya, perubahan entalpi diperlukan untuk memutuskan suatu ikatan tertentu di dalam 1 mol dari molekul gasnya.
Ini disebut sebagai energi ikat. Ya, energi ikat adalah perubahan energi yang diperlukan untuk memutuskan sebuah ikatan tertentu di dalam satu molekul gasnya. Ya, jadi contohnya untuk energi ikat hidrogen, ya, itu lambangnya delta H entalpi standar, ya. Itu hidrogen, kita lihat persamaan reaksinya, terurai menjadi atom hidrogen gas dan atom hidrogen gas yang lain. Itu adalah energi ikat atom hidrogen. Kemudian untuk Cl2, ya. Kemudian untuk HCl, kemudian untuk O2 dan untuk N2, ya. Jadi kalau 1 mol, ya, gas itu kemudian terurai menjadi atom-atomnya tetapi dalam fase gas, ya. Itu perlu energi, ya. Nah, energinya disebut sebagai energi ikat. Nah, energi ikat untuk ikatan rangkap 3 dari ikatan kovalen itu paling besar, ya. Kemudian sesudahnya adalah ikatan rangkap 2 dan yang paling kecil adalah ikatan tunggal. Lanjut. Ya. Kemudian pada ikatan kovalen, ya, kita mungkin akan menemukan yang namanya ikatan kovalen koordinat atau ikatan datif, ya. Nah, yang namanya koordinasi itu karena, ya, elektron-elektron yang digunakan untuk berikatan itu berasal dari satu pihak saja, ya. Nah, cuman memang untuk membedakan apakah senyawa ini punya elektron kovalen punya ikatan kovalen dari elektron yang koordinasi atau tidak, itu tidak mempengaruhi sifatnya. Lanjut. Ya, suatu ikatan kovalen yang terjadi antara dua buah atom di mana kedua elektronnya itu berasal dari satu pihak, ya. Contohnya di sini kalau kita punya amonium yang bereaksi dengan ion H+, ya, menghasilkan NH4+, ya. Nah, kita lihat di situ, ya, bahwa untuk NH3 itu kita perhatikan bahwa atom nitrogen itu punya 5 elektron valensi atau konfigurasi Lewis untuk N itu ada 5 buah elektron. Kemudian untuk membedakan struktur Lewis dari atom hidrogen, itu elektron dari atom hidrogen tidak lagi dot tapi diberi tanda cross itu, ya. Nah, kemudian kita bisa lihat untuk NH3 itu ada lone pair elektron dari NH3, ya, yang kemudian berikatan dengan H+, ya. Nah, lone pair elektron dari NH3 ini kemudian digunakan untuk mengikat atau berikatan dengan atom hidrogen. Jadi untuk NH4+, kita bisa melihat di situ, ya, bahwa ada ikatan kovalen koordinat antara atom nitrogen dengan atom hidrogen yang penggambarannya adalah sepasang dot elektron, ya. Lanjut. Untuk CO3, ya, untuk CO, ya, maupun H2O, ya, itu sebuah contoh, ya, yang menunjukkan bahwa ada elektron koordinasi yang digunakan
membentuk ikatan CO yang warnanya merah itu ya. Karena atom oksigen itu punya 6 buah elektron valensi ya. Kemudian ada 2 buah elektron dari oksigen yang digunakan untuk berikatan dengan atom C ya. Sedangkan untuk 2 buah ikatan lain dari atom CO itu berasal dari sebuah atom oksigen. Ya. Itu ikatan koordinasi, kita lihat itu sepasang elektron yang warnanya merah untuk CO maupun untuk H3O+ ya. Itu ada sepasang elektron koordinasi untuk gambar yang kanan. Lanjut. Oke, itu cara menulis ya struktur Lewis ya. Jadi gambarkan struktur kerangka dari senyawa ya yang menunjukkan atom apa saja yang berikatan satu dengan yang lain. Kemudian taruhlah unsur yang kurang elektronegatif itu di pusat ya. Kemudian untuk langkah yang kedua, hitunglah total jumlah dari elektron valensi ya. Kemudian tambahkanlah 1 untuk setiap muatan negatif. Kemudian dikurangi 1 untuk setiap muatan positif ya. Kemudian lengkapi oktet untuk semua atom kecuali hidrogen. Ya. Kemudian yang nomor 4, jika strukturnya mengandung sangat banyak elektron, bentuklah ikatan rangkap 2 atau 3 pada atom pusat selama dibutuhkan. Ya, lanjut ya. Nah, ini sebuah langkah praktis ya. Bagaimana kita menulis struktur Lewis dari NF3 ya. Dari NF3. Ya. Contohnya adalah NF3 ya. Jadi struktur NF3 itu akan seperti apa? Itu gambarnya seperti gambar kiri bawah ya. Jadi pertama-tama ya kita buat kerangkanya dulu, yaitu ada atom N dan ada atom F ya. Nah, yang kurang elektronegatif itu kita taruh ya di pusat ya, sehingga N-nya itu ada di tengah, kemudian F-nya itu ada di tepi-tepinya ya. Nah, langkah kedua, hitunglah jumlah elektronnya ya. Hitunglah jumlah elektronnya ya. Yaitu untuk F itu ada 7 buah elektron, untuk N itu ada 5 ya. Sehingga totalnya ada 26 buah elektron. Ya. Ya, kemudian langkah yang ketiga ya. Itu gambarkan ikatan tunggal antara atom F dengan atom O. Kemudian lengkapi oktet untuk atom F dan atom O ya. Jadi pokoknya jumlah elektron di luar atom atau di sekeliling atom itu 8 ya, itu dalam kondisi normal. Yang keempat, periksa apakah jumlah elektron di dalam struktur itu sama dengan jumlah elektron valensi ya. Jadi kita akan dapati untuk NF3 ya, itu atom pusatnya di N ya. Kemudian jumlah elektron untuk masing-masing atom itu
8, ya. Ikatan antara F dengan N itu adalah ikatan tunggal, sehingga strukturnya adalah gambar kiri bawah. Ya. Lanjut. Ya. Kemudian tentang struktur resonansi, ya, struktur resonansi. Ya. Struktur resonansi itu apa? Ya, itu sebuah struktur, ya, di mana satu dari dua atau lebih struktur Lewis untuk sebuah molekul tunggal itu tidak dapat direpresentasikan secara akurat oleh hanya sebuah struktur Lewis. Ya. Ya, struktur resonansi untuk misalnya adalah O3, ya, atau CO3, ya. Jadi strukturnya adalah di gambar itu. Ya, lanjut ya. Nah, untuk O3+, ya, atau ozon, struktur resonansinya seperti persamaan yang di atas, ya. Kemudian untuk struktur resonansi dari CO3, ya, itu bisa kita lihat di dalam persamaan yang di bawah, ya. Nah, resonansi itu, ya, adalah struktur Lewis, ya, sebenarnya untuk satu molekul, ya, tetapi dia dapat digambarkan menjadi lebih dari satu, ya. Artinya ada dua atau lebih struktur yang mungkin yang menggambarkan untuk satu senyawa yang sebenarnya ada, ya. Ya, lanjut. Nah, kuncinya di mana? Ya, kunci untuk membuat struktur resonansi, ya, itu bisa kita lihat di dalam model di persamaan itu, ya. Ada senyawa XYZ, ya, itu membentuk resonansi, ya. Itu kita misalkan pada X itu ada lone pair elektron, kemudian XY-nya ikatan tunggal, kemudian YZ-nya ikatan rangkap 2, ya. Nah, gambar kiri itu kita lihat lone pair elektron dari X itu kemudian panahnya ke arah ikatan XY, dan ada panah dari ikatan rangkap 2 YZ yang menuju atom Z, ya. Nah, gambar sebelahnya, ya, itu peristiwa sebaliknya, ya. Jadi kalau kemudian gambar kiri itu panahnya diikuti, nanti akan membentuk gambar kanan, ya, struktur kanan, di mana XY-nya itu menjadi ikatan rangkap, ya, sedangkan YZ-nya itu menjadi ikatan tunggal, tetapi pada atom Z itu memiliki dua buah elektron atau ada lone pair elektron. Ya, oke, lanjut. Nah, kita sudah mengenal bahwa normalnya jumlah elektron terluar itu 8, ya, kecuali untuk atom hidrogen itu 2, ya. Nah, kita akan mendapati sejumlah perkecualian, ya, dari aturan oktet. Nah, yang pertama untuk oktet yang tidak lengkap, contohnya adalah BeH2, ya. Kalau kita urai, ya, atom Be itu memiliki 2 buah elektron. Atom hidrogen itu memiliki sebuah elektron. Kalau ada 2 buah atom hidrogen, maka jumlah elektronnya adalah 2 kali 1. Sehingga totalnya untuk BeH2 itu ada 4 elektron yang terlibat. Strukturnya adalah gambar di kanan atas,
ya, atau stick and ball-nya itu yang warnanya hijau itu. Ya. Itu tidak memenuhi aturan oktet, ya. Demikian juga kita punya contoh senyawa lain, misalnya BF3. Kalau saudara cek elektron valensinya totalnya, maka kita akan dapati struktur BF3 itu struktur yang di tengah bawah, ya. Nah, jumlah elektron untuk setiap atom F itu adalah 8, ya. Kalau kemudian kita hitung jumlah totalnya, kita lihat pada atom boron itu jumlah elektron yang elektron yang digunakan atau yang terdapat itu hanya 6, ya. Jadi tidak memenuhi aturan oktet. Ya, oke. Lanjut. Kemudian untuk perkecualian yang kedua, ya, ada molekul yang elektronnya itu ganjil, ya. Contohnya untuk NO. Contohnya untuk NO, ya. Jadi kita lihat di situ, ya, jumlah elektron NO itu ada 11 elektron, ya. Nah, kita lihat untuk atom N yang terikat pada O, ya, itu jumlah elektronnya, ya, ada lone pair 1 dan 1 buah elektron, kemudian 2 buah berikatan, sehingga jumlah elektron dari atom N itu adalah 5. NO itu jumlah elektron terluarnya adalah 5. Kemudian untuk perkecualian yang lain, itu tentang oktet yang diperluas, ya. Jadi atom pusat itu bilangan kuantumnya itu lebih, ini untuk atom yang berukuran besar dari atom pusatnya, atomnya itu berukuran besar, ya. Contohnya itu S, ya. S, ya, itu membentuk senyawa SF6, ya. Jadi kalau struktur Lewisnya itu kita akan dapati karena jumlah elektron totalnya adalah 48, ya, maka kemudian pada atom S, ya, itu memiliki 6 kali 12 elektron, ya. Ada 12 elektron yang berada di sekitar atom S, ya. Lanjut. Oke, ini tentang bentuk molekul, ya. Kita lanjutkan tentang valence shell electron pair repulsion, ya. Jadi biasanya orang lebih mudah untuk menyebutnya VSEPR, ya. Artinya apa? Ya, suatu model berkaitan dengan tolakan pasangan elektron kulit valensi. Ya. Nah, ya, model VSEPR, ya. Jadi model VSEPR ini untuk memprediksi bentuk dari suatu molekul dari tolakan elektrostatik antar elektronnya. Apakah pasangannya elektron itu bonding ataukah pasangan elektronnya itu non bonding, ya. Jadi contohnya di tabel itu, ya, ada kelas AB2, ya. Kemudian di kolom yang kedua itu jumlah atom yang diperlukan, jumlah atom bonded pada atom pusat, ya. Kemudian kolom yang ketiga itu jumlah lone pair dari atom pusat, ya. Kemudian baris yang keempat itu, kolom yang keempat itu tentang penyusunan dari pasangan elektron,
Dan yang terakhir itu kolom tentang geometri molekul ya. Untuk kelas AB2 ya, jumlah atom bonded sentralnya itu ada 2 ya. Maka molekul geometrinya adalah linear. Jangan di sini ya. Lanjut. Untuk senyawanya contohnya adalah BeCl2 ya. BeCl2 itu geometrinya linear ya. Kalau kita buat struktur Lewisnya itu seperti gambar di bawah, BeCl2 ya. Ada atom yang terikat pada atom pusat ya. Ada 2 buah atom yang terikat pada atom pusat ya, 2 buah atom Cl. Kemudian sudutnya 180 derajat ya. Lanjut. Kemudian untuk kelas yang lain AB2 ya, itu juga linear. Kemudian AB3 itu trigonal planar ya, segitiga datar ya. Itu AB3. Ya, kemudian untuk halaman berikutnya ya. Jadi itu contoh BF3 ya. Sudutnya 120 ya. Kemudian untuk halaman berikutnya AB4, kelas AB4 itu molekul geometrinya itu adalah tetrahedral ya. Tetrahedral jadi 4 buah bidang membentuk satu ruangan ya. Atom pusatnya itu ada di A, kemudian ujung atau sudut-sudut dari tetragonal itu adalah atom B ya. Lanjut. Contohnya adalah metana. Metana itu CH4, sudutnya 109,5 ya. Lanjut. Kemudian ada molekul dengan lebih dari 4 buah pasangan elektron ya. Itu kita lihat di situ ada oktahedral atau ada trigonal piramid ya. Nah, untuk molekul dengan lebih dari 8 buah elektron valensi membentuk ketika sebuah atom itu mempromosikan satu atau lebih elektronnya dari orbital S atau orbital P ke orbital D yang energinya lebih rendah ya. Biasanya itu untuk unsur-unsur periode 3 atau yang lebih tinggi karena ada orbital D yang tidak digunakan. Ya, lanjut. Nah, tadi disebutkan adanya promosi ya. Mengapa promosi itu terjadi ya? Jadi promosi itu terjadi karena elektron itu menyerap energi ya, sehingga dia kemudian tereksitasi, kemudian dia pindah dari energi yang lebih rendah ke orbital yang lebih tinggi ya. Nah, ada berapa banyak situs ikatan baru yang terbentuk itu tergantung dari berapa banyak elektron valensi yang tereksitasi. Lanjut. Ya, untuk kelas AB5 ya, itu contohnya adalah trigonal molekul geometrinya adalah trigonal piramid ya. Contohnya halaman berikutnya. Ya, trigonal piramid contohnya adalah fosfor pentaklorida. Lanjut.
Untuk AB6 itu geometri molekulnya adalah oktahedral. Lanjut. Nah, contoh senyawa berbentuk diprediksikan berbentuk oktahedral itu adalah SF6 ya, SF6. Lanjut. Ya. Jadi ya, betul itu. Jadi ringkasan dari bentuk molekul ya sesuai dengan kelasnya itu ditampilkan dalam tabel ini ya. Lanjut. Ya. Nah, kita lihat di sini ya bahwa interaksi antara lone pair dengan lone pair elektron, kemudian antara lone pair dengan pasangan bonding ya, maupun antara bonding dengan bonding itu akan mempengaruhi bentuk molekulnya ya. Jadi kalau kita lihat gambar yang kiri ya, itu contohnya adalah senyawa CH4 ya. Masing-masing dari atom C mengikat sebuah atom hidrogen, 4 buah atom hidrogen. Nah, sudutnya itu 109,5 ya. Nah, kemudian untuk gambar yang tengah ya, itu kita lihat tolakan antara lone pair elektron dengan elektron bonding ya. Jadi kita lihat di situ ada senyawa NH3 ya. Nah, untuk atom nitrogen yang mengikat hidrogen itu membentuk halter yang berwarna hijau. Sedangkan lone pair elektron pada atom nitrogen itu membentuk halter yang berwarna merah ya, yang di arah vertikal itu ya. Nah, ketika kemudian terjadi perubahan, maka sudutnya berubah menjadi 107,3 ya, gara-gara sebuah lone pair elektron itu berinteraksi dengan bonding elektron. Kemudian untuk gambar yang kanan ya, gambar yang kanan itu kita lihat bahwa untuk molekul H2O ya, molekul hidrogen itu terikat, atom hidrogen itu terikat pada atom oksigen ya. Tetapi atom oksigen itu punya 2 buah lone pair elektron ya. Sehingga untuk gambar yang bawah ini kita lihat ya, gambar kanan bawah ini kita lihat ada titik 2 di vertikal maupun di sebuah garis yang kiri ya. Nah, kemudian sudutnya adalah 104,5 derajat ya. Oke. Jadi kita bisa melihat di situ ya, kalau kemudian ada tolakan, kemudian tolakan itu terjadi antara elektron yang bonding maupun non bonding, itu sudutnya akan berbeda. Lanjut. Kemudian untuk kelas AB2E ya, ada jumlah atom yang terikat pada atom pusat itu 2, kemudian ada lone pair elektronnya itu 1 ya. Maka bentuknya geometrinya adalah trigonal, bentuknya adalah tekuan ya, bentuknya adalah tekuan. AB2E itu bentuknya adalah band tekuan. Lanjut. Ya, untuk AB3E ya, AB3E ya. Jadi A itu atom pusat, B itu atom B pada ujung-ujung tetrahedral, kemudian E itu untuk lone pair elektron ya. Maka geometri molekulnya adalah trigonal piramid. Ya. Lanjut. 51 ya, oke. Untuk AB2E2 ya, itu contohnya adalah H2O itu tekuan ya. Lanjut. Untuk AB4E
itu contohnya adalah tetrahedron terdistorsi. Tetrahedron tetapi terdistorsi. Kemudian halaman berikutnya AB3E2 ya, itu bentuknya adalah T54. Kemudian AB2E3 itu molekul geometrinya adalah linear ya. Kemudian halaman 55 ya, untuk AB5E itu geometri molekulnya adalah piramid square ya, square piramid ya. Piramid bujur sangkar ya. Lanjut. Kemudian AB4E2 itu square planar ya. Segi 4 square planar ya, segi 4 square itu kan bujur sangkar ya. Bujur sangkar datar ya, cuman ada elektron di atas sama di bawahnya. Halaman berikutnya itu adalah summary-nya ya. Summary-nya itu. Berikutnya nah, kemudian kita kebut sebentar ya. Untuk memprediksi molekul geometri ya, langkahnya pertama itu gambarkan struktur Lewis dari masing-masing molekul, kemudian hitunglah jumlah lone pair elektron dari atom pusat dan jumlah atom dari yang terikat pada atom pusat, kemudian gunakan VSEPR untuk memprediksi geometri dari molekulnya ya. Oke, lanjut. Oke deh, ini untuk minggu depan saja ya, halaman 59 ya, halaman 59. Oke, ya. Ya, sudah pukul 9 kurang 5 ya. Saya kira untuk materinya saya cukupkan sampai di sini. Jadi kita belajar tadi yang pertama adalah ikatan ionik, kemudian yang kedua tentang ikatan kovalen, ya. Kemudian struktur dan sifatnya. Kemudian kita mempelajari juga tentang VSEPR ya, kita sedikit belajar tentang VSEPR ya, untuk memprediksi bentuk molekul. Oke, Bekti, saya ucapkan terima kasih. Oke, coba saya periksa presensinya lagi ya. Bentar, lagi error nih. Yang belum presensi 4. Paris, Karisa, Meska. Paris, Karisa presensi ya. Paris, ya. Yuk, ini temennya diingetin ya. Belum presensi. Oke. Oke, demikian. Izin mengabarkan Karisa UNS lagi Pak. Ya. Karisa kuliah di UNS. Oh gitu, Karisa sama Yakob enggak? Karisa ya. Meska.
Gimana? Karisa nggak kuliah di UNS lagi Pak. Karisa enggak? Oke ya. Karisa sudah enggak ya. Yakob? Jakob Ya. Nanti Faris dengan Meska ya, yang kita, ya oke. Ya, terima kasih tadi informasi dari siapa ya? dari saya Pak. Mikael, oke ya, oke. Arisa sama Meska, Meska sama Yakob ya yang, ya. Oke, gitu ya. Kuliah hari ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih untuk perhatian saudara ya yang mengikuti kuliah kita hari ini. Ya, saya akhiri sampai di sini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.